Halo teman-teman semua, kembali dengan saya. Ini kelanjutan dari kita membuat salad versi Hoka-Hoka Bento yang sebelumnya kita buat. Kali ini kita akan melengkapinya dengan menu gorengannya yang pastinya favorit anak-anak. Kita kali ini akan membuat egg roll yang ala Hoka-Hoka Bento. Jadi kita coba untuk membuat menu restoran dengan versi rumahan supaya kita bisa menyajikan menu kesukaan anak-anak kita di rumah sendiri. Bahan yang kita butuhkan untuk membuat egg roll ini adalah daging ayam. Daging ayamnya saya sarankan menggunakan daging bagian paha, ini tanpa tulang pastinya. Dan lemaknya jangan semuanya dibuang karena ini kita mau membuat gorengan membutuhkan sedikit minyak untuk tekstur yang lembut. Tepung maizena. Ini kalau teman-teman tidak mempunyai tepung maizena, misalnya lagi kehabisan, boleh diganti dengan tepung tapioka. Hanya saja teksturnya sedikit berbeda ya. Nah, ini teksturnya jadi lebih soft, lebih lembut. Untuk bumbunya hanya menggunakan bawang putih saja, garam dan merica, 2 butir telur, tapi akan kita ambil putihnya saja. Kuningnya nanti jangan dibuang juga teman-teman, kita bisa pakai untuk membuat kulit egg rollnya ini. Oyster sauce atau saus tiram, bumbu ngohyong atau kalau di sini di supermarket biasanya namanya Chinese Five Spice. Dan ini kaldu bubuk, bisa menggunakan Royco, Masako atau chicken blocks, chicken stock, terserah teman-teman punyanya apa di rumah. Hanya untuk penguat rasa supaya lebih gurih. Dan ini minyak wijen. Saya akan mengolah atau membuat adonan ini dengan menggunakan food processor. Nah, kalau misalnya kita menggunakan pisau atau kita cincang sendiri itu akan sulit untuk mendapatkan tekstur yang sangat halus. Kalau misalnya teman-teman tidak punya food processor, bisa meminta di toko atau di pasarnya, supermarketnya untuk menggilingkan dagingnya. Jadi nanti kita tinggal campur aduk dengan tangan ya, diremas-remas itu. Oke, kita mulai saja yuk membuatnya. Sedangkan untuk membuat kulit dari egg roll ini, untuk membuat adonannya, kita membutuhkan bahan tepung terigu dan tepung maizena dengan perbandingan 4:1. Jadi kalau teman-teman mau membuat untuk acara atau makan bersama, boleh digandakan berapapun banyaknya yang ingin dibuat, itu perbandingannya 4:1. 1 sendok makan butter atau margarin, ini nggak apa-apa mau ada margarin atau butter di rumah, pakai saja. Saya gunakan 1 sendok makan, muncungnya jadi lebih banyak 1 sendok makannya supaya teksturnya nanti lebih lembut, nggak gampang pecah nanti waktu kita cetak. Dan ini 3 telur, tapi kita akan ambil 1 yang utuh. Nah, yang 2 ini kita ambil kuningnya saja. Jadi yang di adonan untuk di dalamnya isiannya kita gunakan putihnya saja. Yang kulitnya kita gunakan merahnya saja. Jadi ini tidak ada yang terbuang ya teman-teman. Yang kuning dari 2 telur ini, putihnya kita pakai untuk isiannya dan merahnya kita pakai untuk adonan kulitnya. Sedangkan 1 ini kita pakai utuhnya. Garam dan merica. Oke teman-teman, kita mulai saja yuk membuatnya. Saya akan membuat untuk isiannya terlebih dahulu. Saya sudah siapkan food processor untuk mengolah bahan isiannya ini. Saya terlebih dahulu akan menghaluskan bawang putihnya supaya lebih mudah tercampurnya, karena kalau ditaruh di food processor langsung bersama bahan lain, dia tidak akan halus, jadi kurang merata nanti. Bawang putihnya sudah selesai saya parut, jadi
sekarang kita masukkan semua bahan jadi satu. Saya akan haluskan dulu ayam sama bawang putihnya supaya menyatu, baru kita tambahkan bahan lain. Tambahkan bumbu lainnya. Ini minyak wijen, chicken powder atau masako roiko, bumbu ngohyong atau Chinese five spice, oyster sauce atau saus tiram. Kita campur dulu semua bumbunya supaya merata. Nanti terakhir kita tambahkan putih telur dan maizenanya. Oh ya, lupa ini garam dan mericanya teman-teman. Garam dan mericanya jangan lupa ya. Lalu kita tambahkan putih telurnya. Ini putih telurnya saja ya teman-teman. Merahnya kita pisahkan untuk membuat kulit egg rollnya. Ya, ini 2. Lalu masukkan juga, ini saya pisahkan. Masukkan tepung maizenanya. Kita aduk lagi sampai tercampur rata. Ya, ini sudah tercampur rata. Kita sisihkan, lalu kita buat untuk adonan kulitnya. Ya, seperti ini teman-teman. Kita buat adonan kulitnya. Yuk, saya taruh di wadah lain supaya nanti lebih mudah untuk membungkusnya. Untuk membuat kulitnya, kita campur semua bahan jadi satu. Tadi kan kita sudah memisahkan ya yang putih telur untuk membuat adonan isinya. Yang merahnya kita pakai untuk membuat adonan kulitnya. Jadi kita tambahkan 1 telur utuh ini. Garamnya. Merica. Tepungnya. Gunakan airnya air es atau air dingin ya teman-teman, jangan air panas. Kita aduk semua bahannya jadi satu. Juga ini margarin lelehnya. Setelah aduk baru nanti kita cairkan dengan airnya sedikit demi sedikit supaya lebih mudah tidak menggumpal. Ya, setelah tercampur rata seperti ini, baru kita tambahkan airnya sedikit demi sedikit. Kita harus lihat juga adonannya. Jangan terlalu kental, jadi cenderung encer. Cuman ini nggak harus semua dipakai ya. Jadi kira-kira 250 atau 300. Ini disesuaikan. Beda tepung itu beda kandungan airnya. Jadi kadang kita membutuhkan air lebih banyak, kadang tidak terlalu banyak. Oke, kita sudah siap nih ya teman-teman. Teksturnya agak cair. Nanti kita akan dadar. Kita siapkan teflon atau wajan anti lengket membuat kulit isi egg rollnya ini. Dan gunakan margarin atau butter untuk olesan teflonnya. Ya, ini gunakan butternya sedikit saja. Kalau sudah panas, baru kita dadar. Tapi ini teman-teman, apinya jangan terlalu besar ya. Apinya api kecil supaya tidak gosong. Ya, jadi apinya api kecil. Sambil menunggu ini matang, kita siapkan plastik. Ya, plastiknya bisa menggunakan plastik wrap ini. Atau teman-teman gunakan plastik Indonesia juga nggak apa-apa, yang biasa buat anti santan itu.
seperti kalau sudah matang permukaan bawahnya, baru kita balikkan. Ya, sudah matang, kita sisihkan. Telurnya sudah selesai didadar ya. Ya, kita beri isiannya. Rekatkan supaya padat. Ya, ini udah selesai saya bungkus semuanya ya teman-teman. Lalu saya akan simpan di freezer minimal 1-2 jam supaya di dalamnya ini adonan isinya mengeras dan padat. Nanti memudahkan kita untuk mengiris. Kenapa tidak saya kukus terlebih dahulu? Karena kalau dikukus nanti teksturnya jadi berbeda ya, lebih spongy gitu. Ya, ini teman-teman setelah disimpan dalam freezer sekitar 1-2 jam ya. Jadi kalau misalnya lebih padat lebih bagus karena jadi lebih mudah untuk mengirisnya. Ini wajan dan minyak untuk menggorengnya. Nyalakan dengan api sedang. Iris dulu sebelum kita goreng. Setelah minyaknya panas, kita goreng. Ya, ini dia akan mengapung sendiri. Kita cek matang atau belum. Kita balikkan kalau misalnya tidak merata. Ya, ini sepertinya sudah matang, teman-teman. Lihat permukaannya. Ya, bagus sekali. Kita bisa angkat dan goreng sisanya. Teman-teman, ini egg roll yang kita buat. Kita bisa sajikan dengan saus dan menu lainnya. Teman-teman bisa lihat menu lainnya di video-video sebelumnya. Baiklah teman-teman, semoga video kali ini bermanfaat dan menginspirasi teman-teman untuk dapat membuat egg roll sendiri di rumah. Terima kasih yang sudah subscribe dan selamat datang untuk yang baru bergabung. Kita belajar memasak dan membuat kue bersama. Jangan lupa untuk like, komen, dan share jika teman-teman menyukai videonya. Sampai ketemu di video berikutnya teman-teman. Bye-bye.